Fasil Tarut dalam kegiatan berbagi praktik baik, narasumber berbagi praktik baik. Sehingga pada kesempatan sore hari ini kita semua berkumpul. Sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa. Kita siapkan hati untuk berdoa. Izinkanlah saya memimpin doa dengan ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah membimbing dan menuntun seluruh perjalanan hidup kami dan segala aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pendidik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin berbagi dan saling mendengarkan untuk membangun komitmen yang kuat dalam menjadi narasumber yang membagi kebahagiaan kepada teman-teman dan sesama kami dalam komunitas terkecil kami di sekolah maupun komunitas-komunitas lainnya. Lindungilah kami dalam kegiatan ini agar berakhir dengan lancar. Semua doa dan harapan ini kami haturkan kehadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekali lagi selamat sore untuk kita sekalian. Barangkali kita hidupkan audio kita masing-masing untuk saling menyapa dulu. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore Pak Ruslan, Pak Iro, selamat sore. Ya. Oke. Sore Bu Cynthia. Untuk kesempatan berikut ini saya persilakan kepada Ibu Cynthia selaku perwakilan BGP NTT untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Kepada Bu Cynthia, waktu disilakan. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Shalom, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, pertama-tama saya memohon maaf karena kendala teknis Bapak Ibu ini sebenarnya sehingga Kepala kami, Kepala Balai Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Wirman Kasmayadi, tidak bisa membersamai kita pada kegiatan sore hari ini, Bapak Ibu, karena beliau seharusnya sudah tiba di lokasi, namun karena pesawat delay. Jadi beliau baru saja boarding, baru saja naik pesawat, Bapak Ibu. Jadi memang beliau 30 menit yang lalu langsung mendisposisikan ke saya untuk dapat bersama dengan Bapak Ibu dalam diskusi ini, Bapak Ibu. Baik, sebelumnya saya Cynthia dari Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari Pokja Pembelajaran yang tusinya adalah segalanya terkait implementasi kurikulum Merdeka, termasuk dengan narasumber berbagi praktik baik. Ingin bersyukur Bapak Ibu komunitas guru Lembata Berbagi bisa menginisiasi kegiatan webinar ini untuk saling berbagi, saling diskusi mengenai bagaimana nih tips dan trik menjadi narasumber berbagi praktik baik, atau kita tahu juga yang di Lembata ini ada Pak Hiro, narasumber berbagi praktik baik yang sudah lolos kurasi, sudah masuk di PMM juga. Kemarin saya juga sempat lihat di PMM, narasumber berbagi praktik baik kita di Nusa Tenggara Timur itu ada 46 narasumber yang sudah lolos kurasi dan sudah masuk PMM ya Bapak Ibu. Nah ini sudah masuk ke gelombang ketiga Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa narasumber berbagi praktik baik ini merupakan bagian dari strategi implementasi kurikulum Merdeka. Jadi keberadaan narasumber berbagi praktik baik ini merupakan satu bentuk dukungan Kemendikbudristek kepada satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu menjadi narasumber berbagi praktik baik, Bapak Ibu yang nantinya akan terjun ke lapangan untuk berbagi praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang akan berdiskusi yang sangat
dalam bersama satuan pendidikan, namun ada yang harus Bapak Ibu ingat bahwa narasumber berbagi praktik baik ini nantinya akan berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan di satuan pendidikan masing-masing. Jadi tidak menjelaskan kebijakan kurikulum. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu yang harus Bapak Ibu ingat kalau nanti ketika Bapak Ibu telah lolos menjadi narasumber berbagi praktik baik gelombang ketiga, maka itu yang harus Bapak Ibu ingat bahwa yang akan Bapak Ibu bagi adalah praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu masuk mendaftar dan lolos, gitu ya, Bapak Ibu akan disebut calon narasumber berbagi praktik baik. Sampai kapan calonnya hilang Bapak Ibu? Sampai Bapak Ibu dinyatakan lolos kurasi video di platform Merdeka Mengajar. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibekali, sebelum Bapak Ibu terjun ke lapangan, Bapak Ibu akan dibekali, mungkin ini juga sudah kemarin ada beberapa ya Pak Hiro ya, ada 2 ya Pak Hiro kalau tidak salah yang di gelombang kedua itu yang mengikuti pembekalan narasumber berbagi praktik baik gitu. Dan puji Tuhan Pak Hiro lolos kurasi videonya gitu ya. Jadi sekarang Pak Hiro mau berbagi kepada kita praktik baik yang sudah Pak Hiro laksanakan gitu sebagai seorang narasumber berbagi praktik baik, kemudian tipsnya menjadi narasumber berbagi praktik baik. Dan mungkin bisa kan Pak, mungkin saya masih belum tahu ini materinya Pak Hiro seperti apa, tapi mungkin juga dibagi bagaimana tipsnya lolos kurasi video gitu ya Pak Hiro ya. Gitu ya, baik. Saya mohon maaf ini Bapak Ibu karena saya sedang dalam perjalanan. Jadi sedikit agak bising-bising ini, ada anak kecil ini. Gitu ya, mohon maaf sekali lagi. Ya saya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini suaranya Najwa. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik, kemudian narasumber berbagi praktik baik setelah pembekalan, Bapak Ibu akan terjun dan di satuan pendidikan masing-masing dulu, kemudian berbagi dengan orang-orang sekitar, guru-guru sekitar, gitu ya, setelah dibekali. Kemudian Bapak Ibu akan membuat video. Video-video yang Bapak Ibu upload itu yang nantinya akan dikurasi oleh tim GTK dari pusat Bapak Ibu. Jadi bukan dari kami, bukan dari BGP, tapi langsung dari GTK pusat. Gitu. Yang lolos kurasi nantinya yang akan dinyatakan sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nah, yang kegiatan-kegiatan kita sebelumnya di gelombang 1 dan gelombang kedua, kalau gelombang 1 itu Bapak Ibu, itu langsung dipilih oleh fasilitator sekolah penggerak. Jadi narasumber yang ada itu langsung dipilih oleh fasilitator sekolah penggerak, namun yang di gelombang kedua dan gelombang ketiga, guru-guru ataupun kepala sekolah diberikan kebebasan untuk memilih. Kalau mau menjadi narasumber berbagi praktik baik, berarti silahkan mendaftar. Seperti itu. Seperti kita ketahui bersama juga bahwa gelombang ketiga ini sudah dibuka dari tanggal 1 Maret hingga tanggal 30 Maret nanti. Jadi kita masih punya waktu yang panjang. Jika Bapak Ibu di sini ada yang belum mendaftar, kami mohon bantuannya dari komunitas guru Lembata Berbagi, mungkin bisa berbagi nih gimana caranya mendaftar, kemudian tips-tipsnya seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin cara singkat yang bisa kami sampaikan dari Balai Guru Penggerak. Dan sekali lagi kami memohon maaf karena Pak Kepala akhirnya tidak bisa membersamai diskusi ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan, boleh nanti Balai Guru Penggerak itu terbuka 24 jam bahkan. Gitu ya Bapak Ibu. Kemarin sempat kami berdiskusi dengan Manggarai Timur hingga malam, kemudian tadi malam juga masih kami share juga komunitas dari flyer komunitas guru Lembata Berbagi terkait webinar ini di sosial media kami Bapak Ibu. Jadi kami sangat terbuka, boleh Bapak Ibu kalau mau berdiskusi terkait ini, terkait narasumber, terkait kurikulum merdeka,
tidak hanya terbatas pada itu saja, tapi terkait guru penggerak, sekolah penggerak juga. Itu bagian dari program prioritas kami, seperti itu. Mungkin itu arahan titipan yang bisa saya sampaikan dari Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan memohon izin kita semua, Bapak Ibu, saya mewakili Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ini membuka webinar tips lolos seleksi narasumber berbagi praktik baik gelombang 3 yang dilaksanakan pada Sabtu 11 Maret 2023 oleh komunitas guru Lembata Berbagi. Selamat berdiskusi Bapak Ibu, selamat menjadi calon narasumber berbagi praktik baik. Kita akan ketemu di pembekalan dan refleksi nanti. Amin. Terima kasih Ibu Cynthia atas arahan dan materi-materi yang disampaikan, sekaligus memberikan kami semangat, motivasi untuk bisa mendaftar, dan yang sudah mendaftar bisa lebih bersemangat lagi untuk terus meneruskan pilihan ini. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Cynthia, dan untuk Pak Hiro mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan ke Ibu Cynthia, disilakan. Oke, terima kasih Bu Cynthia sudah bersedia untuk hadir dalam webinar kami. Walaupun ini di sini jaringannya agak error, jadi memang masih banyak yang belum bergabung. Mudah-mudahan nanti setelah ini kami yang lain bisa bergabung dan bisa bersama belajar bersama. Titipan dari Ibu Cynthia itu yang akan kami lakukan hari ini. Jadi mulai dari proses daftar sampai nanti ending bagaimana tips triknya supaya bisa lolos kurasi. Jadi mungkin itu, terima kasih banyak Ibu Cynthia. Salam untuk Pak Kepala dan juga teman-teman semua di BGP. Selamat sore. Oke, terima kasih untuk Pak Hiro. Barangkali itu saja Ibu Cynthia. Sekali terima kasih, Ibu Cynthia boleh meninggalkan room atau boleh bersama dengan kami, tidak masalah. Kami akan melanjutkan ke acara yang berikut atau kegiatan yang berikut, yaitu pemaparan materi dari Pak Hiro. Kepada Pak Hiro, barangkali bisa menyampaikan materi-materi yang akan bermanfaat bagi calon narasumber berbagi praktik baik. Pak Hiro, waktu disilakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Rus, salah satu anggota dari komunitas guru Lembata Berbagi. Terima kasih banyak untuk kesempatan buat Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar kami. Memang masih banyak kita yang belum hadir. Yang mendaftar sudah sampai puluhan, hampir 90-an, tapi yang hadir baru 30-an. Tidak jadi masalah, tapi kita sama-sama belajar ya. Jadi saya mohon izin share screen dulu. Oke, cek Pak Rus sudah nampak atau belum ya? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Jadi kita langsung ke poinnya. Saya mohon izin off kamera ya, karena ini sepertinya, oh ya masih bisa ya, masih kuat nih. Oke, Bapak Ibu mungkin penasaran dengan narasumber berbagi praktik baik. Jadi sebenarnya nanti tugas kita, jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu lolos ya seperti saya ya, itu kita melakukan apapun yang kita buat, terutama yang kita pelajari ya dari PMM, topik-topik dari PMM itu yang kita pelajari, itulah yang kita berbagi, itu yang kita bagi ke orang lain. Nah, tips trik nanti cara berbaginya nanti kita lihat bersama ya. Terus mohon kontrol
selaku co-host. Mungkin ada teman-teman yang nanti bocor ya. Oke. Jadi mungkin surat ini Bapak Ibu sudah dapat, mungkin saya tidak tahu sudah dapat di tangan Bapak Ibu atau mungkin yang melalui media sosial. Kalau belum ada nanti silakan diunduh di ini ya, di link yang saya kasih. Saya share mentinya saja ya. Kalau tidak Bapak Ibu masuk ke ini www.menti.com. Kemudian nanti pakai kode yang ini ya. Kodenya 88248216. Atau nanti saya share saja ini. Lebih bagus Nah. share di grup WA. Saya share saja ya. Bentar. Saya copy linknya dulu. Saya share di ini saja ya, di chat saja ya, chat room ya. Oke, itu link mentinya. Bapak Ibu silakan masuk. Oke, jadi mungkin nanti akan nampak seperti ini Bapak Ibu di Android Bapak Ibu juga bisa, atau dari laptop atau notebook. Jadi surat ini dengan nomor 0749 di tanggal 28 Februari 2023 itu isi tentang penyampaian untuk pendaftaran narasumber berbagi praktik baik ya, IKN. Nah, surat ini nanti dengan batasannya mulai dari tanggal 1 sampai 31 Maret. Jadi kita punya peluang untuk mendaftar. Bapak Ibu bisa punya peluang untuk mendaftar. Nah, bagaimana yang sudah menjadi narasumber? Nanti juga saya akan jelaskan apa yang harus dikerjakan kalau sudah lolos dari narasumber ya. Nah, surat itu Bapak Ibu bisa download dari ini ya. Bisa langsung ketik atau langsung klik saja di s.id nsdpbg 3. NSBPBG ini singkatan dari narasumber berbagi praktik baik gelombang 3 ya. Oke, namun sebelum kita lebih jauh, saya mau kepingin tahu dulu kira-kira Bapak Ibu sudah seperti apa persiapan Bapak Ibu. Mungkin ini bisa dijawab ya Bapak Ibu, langsung diklik, ditarik saja karena itu jawabannya hanya tidak atau iya, itu ditarik ya. Jadi apakah sekolah Bapak Ibu menerapkan IKM? Kalau iya, ditarik geser ke kanan. Kalau belum, dibiarkan saja lewat. Kemudian apakah Anda memiliki kemampuan komunikasi yang baik? Kalau iya, silakan. Kalau tidak, dibiarkan saja. Sudah punya bukti karya atau belum? Nah, Bapak Ibu bisa menjawab. Jadi dari link Menti yang tadi saya kasih ya. Oke, 2 orang sudah menjawab, sudah mencoba menjawab. Ini rata-rata sudah oke semua nih. Oke, 3 orang sudah menjawab, 4. Namun ternyata di punya bukti karya nih ada yang belum ya. Oke. Sudah menyelesaikan minimal 2 topik aksi nyata di PMM. Nah, 8 orang menjawab, tapi rata-rata ada yang belum ya. Sampai aksi nyata ya, kalau untuk post test saja mungkin rata-rata sudah. Oke, kita menunggu yang lain respon. Oh ya, berarti ini punya kendala di ini ya. Bukan kendala ya, yang rata-rata yang sudah ikut ini rata-rata belum memiliki bukti karya. Oke. Mungkin ada pertanyaan Pak Hiro, ini PMM. Mama silakan. Ya no, selamat sore semua. Selamat sore Mama. Bukti karya sih sudah ada, tapi Ya. kalau PMM nih, apakah Mama ini, saya ini masih calon guru praktik nih. Ya. Oke. Jadi belum kait itu. Siap. Nanti saya jelaskan. Jadi ini hanya diagnostik awal saja. Kira-kira persiapan rekan-rekan guru seperti apa kalau mau jadi calon narasumber nanti ya. Iya. Sejauh mana persiapannya biar Coba. kita bisa tahu. Oke.
Nah, ini rata-rata, oh ya, ada yang belum, sekolahnya belum menerapkan IKN. Sudah 15 orang yang menjawab. Tapi rata-rata bukti karya belum ya. Sudah menyelesaikan minimal 2 topik, ini juga ada yang belum. Tidak apa-apa, nanti kita bersama kok. Mudah kok nanti caranya. Ada teknisnya. Oke, mungkin kita cukup, yang lain nanti sambil menjawab ya. Nanti kita feedback lagi, kita back lagi kalau oh ya masih ada yang menjawab ya. Terlalu terburu-buru nanti. Oke, mungkin kita cukup ya. Cukup, yang lain nanti menyesuaikan. Nah, Bapak Ibu mungkin ini hanya diagnostik awal ya. Hanya diagnostik awal untuk mau mengetahui apakah Bapak Ibu sudah punya persiapan atau belum. Karena sesuai isi surat, ya, maaf saya videonya saya matikan saja ya. Nah, mungkin ini hanya sebagai ini ya, diagnostik awal karena ini menjadi syarat untuk mendaftar ke narasumber, calon narasumber berbagi praktik baik. Jadi ada sekitar 6 syarat ya. Yang pertama, sekolahnya harus sudah menerapkan IKM. Apakah wajib seperti itu? Ada juga yang sedang persiapan, tidak menjadi masalah. Yang penting menerapkan prinsip-prinsip IKM ya. Jadi prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Jadi ada di dalam isi surat itu, seperti itu bunyinya. Kemudian memiliki kemampuan komunikasi. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini semuanya punya. Karena kita selaku guru selalu berdiri di depan kelas. Pasti punya kemampuan komunikasi yang. Kemudian punya bukti karya, tidak usah berpikir bukti karya yang wow. Tapi semua kita pasti punya bukti karya. Salah satu contoh sederhana, Bapak Ibu pasti punya modul ajar atau RPP. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka kita sudah punya bukti karya. Hanya kita belum berbagi untuk orang lain. Kemudian, apakah Anda punya komitmen yang kuat? Saya yakin semua yang hadir di sini pasti punya komitmen kuat. Saya kepingin juga menjadi narasumber, kan begitu. Kemudian sudah menyelesaikan minimal 2 topik aksi nyata di PMM. Kalau belum, nanti kita bersama Bapak Ibu. Bagaimana teknisnya, ada teman-teman juga di komunitas ini yang sudah mencapai 4 sampai 5 topik ya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dari mereka. Oke, nah untuk mendaftar Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Apakah Bapak Ibu sudah mendaftar ke situsnya untuk menjadi calon narasumber? Kalau sudah, silakan klik di sudah. Kalau belum, silakan klik di belum. Ya. Daftar lewat mana tuh Pak? Ya, Linknya? ini hanya pertanyaan Bu. Ini sudah pernah mendaftar atau belum? Kalau sudah, tinggal dijawab sudah. Kalau belum, tinggal dijawab. Belum saja. No. Iya ya, nanti dituntun kalau belum. Oke, 2 Iya. orang sudah mendaftar. 5 orang belum. Oke, kita menunggu yang lain respon. Ya, 4 orang sudah mendaftar. Ini luar biasa ini yang sudah mendaftar. Daftar yang mana? Ini 6 orang belum ya. Oke, 10 orang sudah merespon. Yang oh ya, ini kayaknya yang tidak ikut ke Menti ya. Oke, ada yang menjawab melalui room chat. Ini rata-rata belum. Oh, ini ada yang sudah persiapan jawaban esai ini. Nah, ini nanti kita. Ini ada yang belum, ada yang sudah. Oke,
sambil menunggu yang lain, ini ada pemberitahuan dari rekan saya selaku co-host. Bapak Ibu diharapkan untuk tetap bertahan sampai akhir webinar, karena pada akhir webinar nanti ada link daftar hadir. Oke. Boleh bertanya, Pak? Silakan Bu Matilde. Ini kita rileks ya Ibu, jangan kaku Ya. ya. Oke. Baik, terima kasih Pak. Gini, saya punya suatu kendala nih setelah saya Sebentar. mendaftar. Sebentar Bu. Oh ya. Nama asalnya dari mana? Oh ya, nama saya Matilde Mugu. Saya dari Kabupaten Manggarai Timur. Saya kepala sekolah di satu PAUD. Wow. Ya, luar biasa ya. kebetulan kan saya sekolah penggerak juga di Kabupaten Manggarai Timur. Nah, kemarin itu memang saya dapat surat ini dari teman saya yang PP, pengajar praktik. Jadi saya mencoba membuka dan spontan nih saya coba mendaftar. Tetapi Siapa pengajar praktiknya, Bu? Pak Mansi. Oh, Pak Mansi, oke. Ya, terus saya kok di situ dikatakan Anda gelombang 1, tapi saya tidak tahu kalau saya masuk dalam narasumber. Soalnya waktu ada berita yang nama-nama yang tercover sebagai narasumber berbagi praktik baik itu kan dari Kemdikbud, kok nama saya tidak ada begitu. Ya. Makanya saya kemarin itu saya bilang Pak Mansi, sudahlah coba saya nanti ikuti, coba saya tanya apa sih. Dan kenapa dari daftar nama yang kemarin itu memang saya tidak ada untuk Kabupaten Manggarai Timur. Tapi begitu daftar di di daftar di link ini, malah di situ jawab bahwa Anda sudah menjadi narasumber di gelombang 1. Oke. Nah itu, sementara saya belum ini, saya tidak tahu begitu. Itu sedikit, karena saya ingin sekali untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik. Mantap, apalagi sekolah penggerak ya Bu ya. Ya. Iya, soalnya kita juga ada karya-karya kita juga di PMM juga yang sempat kita unggah ya. Terus itu sedikit kendala sih Pak. Nanti tolong didiskusikan ini. Siap. Oke, terima kasih Ibu untuk sharingnya. Jadi nanti saya jawab di akhir ya. Saya jawab di akhir atau di dalam pertengahan ketika dalam menjelaskan nanti pasti saya sharing juga tentang itu. Jadi siap. Oke, untuk sementara kita lanjut dulu. Ini lebih banyak di chat yang menjawab di chat ya. Lebih banyak belum. Di Menti ada banyak juga secara ini 60% menjawab belum. Oke, kalau belum, mohon maaf Ibu Matilde, nanti saya menjawab dulu kasusnya Bu Matilde, kemudian nanti dengan yang belum, yang sudah apa yang dilakukan, kemudian yang belum, nanti apa yang harus dilakukan. Oke, saya izin mungkin out dulu dari Menti ya. Oke, ini kurang lebih situsnya. Yang belum nanti saya kirim ke ini ya, ke chat. Kelihatan tidak Bapak Ibu situs tampilan situsnya? Kelihatan. Sudah Pak. Oh, kelihatan ya. Oke. Kelihatan. Jadi saya menjelaskan dulu dari yang punya Bu Matilde ya. Nah, Ya, Pak. karena di sini ada hadir Bapak Ibu bukan hanya yang calon yang mendaftar, tapi ada juga yang sudah menjadi narasumber yang hadir dalam webinar ini ya, karena bingung setelah menjadi narasumber apa yang harus dilakukan. Jadi ini saya masuk dulu pakai akun saya karena saya selaku narasumber. Jauh lebih baik kalau loginnya pakai akun belajar ya, karena semuanya terkoneksi termasuk dengan PMM-nya. Nah, di sini langsung ketahuan bahwa saya adalah narasumber berbagi praktik baik di gelombang kedua. Nah, untuk melihat narasumber untuk Ibu Matilde tadi ya, itu kita ke PMM. Ini Bapak Ibu di PMM. Itu nanti Bapak Ibu ke fitur yang ini berandanya, beranda PMM. Kemudian kita langsung menuju ke fitur pengembangan diri, yaitu di komunitas. Kita klik di komunitas.
Kemudian di komunitas itu ada subnya, itu untuk Anda, webinar, komunitas, dan narasumber. Bapak Ibu tinggal klik di narasumber. Nah, di sini narasumber, Bapak Ibu bisa memfilter dengan lokasi. Kalau kita Provinsi NTT, seperti yang tadi dijelaskan Ibu Cynthia, saya ambil langsung Nusa Tenggara Timur tanpa kabupatennya ya. Ada 49 narasumber di Nusa Tenggara Timur. Coba kita klik. Mungkin saja Ibu Matilde sudah ada di dalam. Coba kita cek ya. Ini ada saya di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Ibu Matildenya ada ya. Kalau tidak, mungkin ada hal yang perlu dikonfirmasi ya. Kan tidak ada. Oh, tidak ada ya, Bu. Oke. Ya. Nanti dikonfirmasi, Bu. Nanti saya kasih linknya untuk Ibu konfirmasi ya. Oh Mungkin ya, ada siap. mungkin ada kesalahan dari tim teknis ya. Nah, misalnya kalau sudah lolos sebagai narasumber seperti ini ya, walaupun tidak nampak di sana, nanti saya kirim link untuk minta diperbaiki oleh tim teknis. Di sini Bapak Ibu nanti kalau sudah menjadi narasumber, maka yang perlu dibuat adalah di karya ini. Nah, di sini karya ini yang awal saya untuk tes menjadi narasumber ya. Ini lolos kurasi tapi dalam status perbaikan. Ini bisa di-view. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi hasil kurasinya perbaikannya ini. Ketika narasumber tampil di awal, sebaiknya sambil memperkenalkan diri. Karena dalam video saya memang tidak ada perkenalan diri. Menggunakan alur star. Dalam video ini sudah menunjukkan aksi, langkah, hasil atau refleksi, tetapi belum terlihat tantangan. Nanti saya jelaskan apa itu alur star. Kemudian untuk dari tim media, kalau yang tadi tentang substansi ya. Sementara yang dari media, itu di menit 2 detik ke 25 itu suara tumpang tindih. Padahal itu desain saya memang saya sengajakan karena saya kepingin ada diskusi dengan siswa itu saya masukkan ke dalam tapi sambil narasi ya, sambil ada narasinya sehingga memang terjadi tumpang tindih di sana. Tapi itu disuruh perbaiki sehingga saya harus memperbaiki. Nah, sebagai konsekuensinya saya juga sepertinya enggan untuk mau memperbaiki hal itu. Jadi saya buatkan saja video yang baru, saya buat best practice yang baru. Nah, ini saya baru ajukan. Nah, untuk membuatnya, Bapak Ibu tinggal di tambah karya ini. Nah, tinggal klik tambah, mau perbaikan atau ajuan baru. Tinggal klik di ajuan baru, misalnya mau buat baru ya. Terus jenis karyanya apa? Yang seperti tadi saya bilang Bapak Ibu bisa membuat modul ajar, ATP, atau hal-hal lain tentang artikel, atau video tentang proses pembelajaran. Nanti ada kategorinya, nanti bisa dilihat ya. Jadi di sini misalnya saya pakai dokumen ya. Terus judul dokumennya misalnya karya saya tentang apa, modul ajar apa begitu. Lalu ini ringkasannya, Bapak Ibu bisa taruh deskripsinya di sini. Kemudian karena bentuknya dokumen, maka dokumen itu harus disimpan dulu di Google Drive kita. Tapi ingat nanti di Google Drive harus dibuka izinnya supaya ketika tim kurator itu mengkurasi itu link videonya tidak terkunci, link dokumennya tidak terkunci ya. Sedangkan kalau video maka yang diminta adalah video YouTube, link YouTube. Ini kalau video, saya ganti dengan video, maka yang diminta adalah link YouTube-nya. Kalau saya pakai dokumen, maka dia minta tautan dari Google Drive. Jadi link dari Google Drive. Nah, sementara apa saja yang dilakukan? Seorang guru tuh ada ini, ada 4 atau 5 yang tadi saya naikkan. Jadi yang pertama seperti perencanaan pembelajaran. Jadi misalnya Bapak Ibu buat modul ajar atau RPP, atau tentang pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu punya di kelas. Bapak Ibu menulis dalam bentuk artikel, kemudian tentang asesmen, tentang P5, atau tentang hal yang lain dalam kelas Bapak Ibu. Kalau seorang kepala sekolah, seperti Ibu Matilde tadi, maka ada 3 hal yang akan dibagikan, yaitu tantangan dan kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah dan sekolah, kemudian peran kepala sekolah sendiri sebagai penggerak di sekolahnya, kemudian implementasi dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Jadi ada beberapa kategori itu yang bisa dibagikan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Lalu kalau sudah Bapak Ibu simpan, maka akan tampil seperti ini. Lalu kita tinggal menunggu kurasi. Nah, seperti ini. Jadi kalau nanti sudah hasil kurasi, statusnya akan muncul seperti ini. Mau diperbaiki ataukah sudah lolos. Nah, kalau sudah lolos, baru Bapak Ibu masukkan ke PMM.
Nah, kalau masukkan ke PMM, tinggal masukkan di bukti karya. Nah, di bukti karya ini tidak perlu lagi dikurasi karena sudah ada hasil kurasi dari narasumber tadi. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi narasumber berbagi praktik baik. Jadi di bukti karya Bapak Ibu tinggal masuk ke bukti karya, kemudian tambah di karya saya. Nah, di karya saya tinggal tambah karya Anda. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih ya. Misalnya Bapak Ibu mau tambahkan tentang tadi ya, tentang berbagi praktik baik. Tinggal klik berbagi praktik baik dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk apa. Kalau video tinggal diklik video, kemudian sudah ada atau belum. Itu dan dilanjutkan sampai nanti akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Jadi setiap orang lain yang masuk ke PMM dan melihat profil kita, maka semua karya kita itu akan muncul di sini ya. Saya memang masih kosong di kepemimpinan sekolah karena memang saya bukan kepala sekolah ya. Jadi tidak ada di fitur ini. Yang lain sudah ada bahan ajar, ada praktik pembelajaran, ada praktik baik. Praktik baik saya juga tidak hanya dalam bentuk video, ada beberapa juga yang ini seperti ini. Ini tulisan nih, artikel. Ini video, dua ini video. Bahan ajar ini ada dua yang tulisan ya. Ini komik, kemarin saya buat komik, kemudian ada juga presentasi saya ya tentang lingkaran, kemudian yang lainnya adalah video. Jadi akhir-akhir ini memang saya lebih cenderung untuk buat video karena saya melihat ada pergeseran literasi ya. Jadi sekarang orang cenderung menonton video ketimbang membaca. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya untuk sementara waktu yang sudah lolos menjadi narasumber ya. Jadi saya keluar dulu. Cukup ya. Pak, mungkin saya bisa ini sedikit ya, bisa sharing Oke. sedikit terkaitan dengan ini ya, bagian ini. Kemarin kan Silakan. memang setelah saya daftar kan saya coba cek di karya, kan muncul 3 tuh video. Nah, cuman kan ada diajukan untuk perbaikan, karena memang belum lolos akurasi. Nah, terus karena saya enggan tadi mau memperbaiki, saya coba tambahkan karya dengan acuan, tapi di situ dalam bentuk apa namanya, dokumen karena saya membuat suatu bukan artikel ya, tapi semacam buat karya implementasi, tetapi ini yang mungkin kesalahan juga ya Pak, karena topik yang saya ambil itu tidak sesuai dengan topik yang di PMM. Mungkin itu sehingga kemarin pas pemilihan apa namanya tidak tampil tadi seperti yang ditayangkan oleh Pak tadi ada asesmen terus kendala. Itu di situ kan tidak mau muncul, mungkin karena berdasarkan topiknya kali ya Pak. Makanya tidak mau tampil, sehingga saya kemarin itu karya sudah diunggah, maksudnya copy link drive-nya, tetapi begitu pemilihan tadi kayak tampilan seperti Pak punya tadi ya, berupa ada asesmen, terus ada tantangan dan apa tadi ya di uraian itu tuh, mungkin karena saya pemilihan topiknya tidak sesuai itu kali Pak, sehingga tidak muncul dia dan tidak mau tersimpan di bagian ini di apa ya? Oh ya, di bagian ini Pak. Itu tuh peran kepala sekolah. Iya, mungkin topik yang saya ambil karena tidak sesuai kali Pak ya. Karena itu kan tidak muncul di situ. Iya, bisa jadi. Soalnya kan saya ambil kan judul kemarin itu tentang penerapan anti kekerasan, bagaimana pendidikan anti kekerasan, implementasi pendidikan anti kekerasan di PAUD. Nah, saya kan ambil topik itu, saya mau coba unggah. Mungkin karena tidak sesuai dengan topik ini kali Pak, makanya tidak bisa tidak muncul ini. Begitu kan duluan ya karya dengan judul. Oh, makasih Pak sedikit. Mantap. Artinya Ibu sudah punya pengalaman bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Iya, cuman itu tadi saya bingung kalau di situ juga tidak ada nama saya sebagai narasumber. Tapi di situ sudah lolos. Nanti Ibu japri saya ya, biar saya kirim linknya. Oh ya, saya minta nomor WA nanti. Ya. Jadi teman-teman, itu permasalahan yang bagi yang sudah menjadi narasumber ya. Kalau teman-teman yang belum menjadi narasumber, itu tidak harus fokus ke beberapa ini topik tadi ya, bukan topik kategori ya. Tidak harus fokus ke sini, tapi hal baik apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, karena nanti juga dibimbing secara khusus ya. Oke, mungkin saya keluar dulu dari akun saya coba pakai akun teman saya ya, untuk bagi yang belum menjadi narasumber dan mau mendaftar ya.
Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya dulu sebelum saya lanjut? Dipersilakan. Tidak Ini ada? Pak Guru dari saya sedikit. Oh ya, Pak Denny silakan. Ini yang untuk masuk di Sinar Baik atau untuk mendaftar Sinar Baik itu apakah kita butuh upload dulu aksi nyata dengan hal-hal lainnya untuk supaya dapat menjadi narasumber itu kita. Maksudnya kita upload dulu di aksi nyata di PMM supaya kita bisa daftar, atau kita daftar dulu baru kemudian kita buat aksi nyata. Oke, jadi nanti didaftar dulu Pak. Nanti daftar, kita isi esai, nanti dituntun ya. Jadi ada esai yang paling tidak pengalaman baik yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian nanti ada pembekalan. Kalau Bapak Ibu sudah lolos di tahap 1, nanti ada pembekalan. Balik dari pembekalan, baru Bapak Ibu membuat aksi nyatanya. Nah, itu baru diupload ya. Kalau lolos, kurasi, maka Bapak Ibu dinyatakan sebagai narasumber berbagi praktik baik. Gitu ya Pak Denis. Pak Hiro. Ya Pak Ruslan. Ya. Mohon maaf untuk tanggapan Pak Denis punya ini. Pak Denis bertanya soal apakah aksi nyata yang di dalam PMM itu apakah sudah itu menjadi wajib untuk sebelum mendaftar itu harus mengerjakan aksi nyata dulu, paling kurang 2 baru bisa mendaftar, karena nanti dibutuhkan adalah screenshot progres kita di PMM untuk dilihat sebagai salah satu contoh. Begitu Pak Denis. Oke. Terima kasih Guru, karena saya di PMM baru satu upload video aksi nyata, tapi masih belum disetujui atau bagaimana. Tadi saya cek kembali, kemudian saya usut ulang, tapi tidak ada keterangan bahwa video yang perbaikan atau ditolak, tidak ada. Itu makanya saya coba ulang upload kembali. Baru satu. Oke. Iya. Siap. Nanti kita bahas bersama ya Bapak Ibu. Tenang. Nanti kita bahas bersama. Jadi ternyata saya salah pengertian Pak Denis. Maksudnya minimal syarat-syaratnya ya nanti kita apa saja yang kita siapkan nanti dijelaskan. Silakan dulu Ibu Linda sebelum saya lanjut. Ada raise hand ini Ibu Linda, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Nama saya Ibu Linda Taneo, asal dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya, dari marganya sudah tahu nih. Saya adalah Kepala SD Negeri Pene Selatan 1. Jauh di mana nih. nama sekolah saya juga termasuk dalam calon sekolah penggerak untuk angkatan yang ketiga ini. Tetapi dalam implementasi kurikulum Merdeka, saya tahun kemarin itu sudah memilih untuk mendaftar di jalur mandiri belajar, dan saya mandiri, dan saya memilih opsi mandiri berubah. Dan di sini saya mau tanyakan bahwa saya juga sudah mendaftarkan di narasumber berpraktik baik ini, tetapi yang saya menemui kendala ini ketika mengisi sampai dalam lampiran untuk untuk identitas sudah saya lewati, dan sementara ada dalam tahap lampiran. Nah, di dalam lampiran ini ada screenshot untuk topik yang sudah diselesaikan. Ternyata ini saya memang teknisnya saya bingungnya, karena ketika mau masukkan ini bukti screenshot ini, saya kesulitan untuk memasukkan dia punya buktinya itu, yang tampilan yang saya harus masukkan lampirannya itu agak kesulitan. Dia tidak, artinya tidak terbuka untuk yang saya memasukkan screenshotnya ini tidak terbuka, jadi saya mengalami kendala di situ, sehingga mungkin dalam kesempatan ini saya mohon untuk bisa berbagi pengalaman bagaimana supaya saya bisa mengupload hasil screenshot itu. Kalau untuk aksi nyata di PMM, saya minimal sudah 4 yang sudah mendapat sertifikat. Luar biasa. Nah, sementara 6-nya itu juga sementara masih menunggu validasi. Luar biasa. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Linda. Ini luar biasa nih. Saya terus terang Bu Linda, saya baru selesai
baru yang dapat sertifikat baru 2 topik, Bu Linda. Bu Linda sudah Iya, luar iya. biasa ini. Jadi teman-teman kita ikuti dulu ya. Nanti ada sampai ke sana nanti dijelaskan juga ya. Jadi yang tadi Siap, siap. Bapak Ibu sudah Siap. mendaftar atau belum? Kalau sudah atau belum maka ini seperti ini ya. Pastikan SS ini maksudnya screenshot ya. Jadi hasil screenshot PMM yang menunjukkan minimal menyelesaikan 2 topik aksi nyata. Menyelesaikan itu artinya tidak harus sudah dapat sertifikat ya Bapak Ibu. Tidak harus sudah dapat sertifikat. Intinya selesai. Nah, ini ada centang dari saya ya. Kalau ini kan sudah punya sertifikat, berarti ini memenuhi. Yang ini juga sudah, tapi yang ini belum punya sertifikat. Tetapi menunggu hasil validasi. Ini artinya juga sudah oke. Jadi Bapak Ibu cukup sampai di sini. Kalau yang seperti ini, maka itu belum bisa. Kenapa? Karena ini belum praktikan aksi nyata. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup yang di centang ketiga ini, perencanaan pembelajaran. Saya tunjukkan langsung di ini PMN saya saja ya. Di pelatihan mandiri, Bapak Ibu buka di pelatihan mandiri. Kemudian di topik, Bapak Ibu buka di topik, saya untuk topik 1-2 sudah punya sertifikat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya seperti ini, begini ya, ini tampilannya ya. Menunggu hasil validasi dan praktikan aksi nyata. Itu berarti Bapak Ibu belum lolos untuk 1 poin ini, 1 syarat ini. Jadi Bapak Ibu harus ini dipraktikan dulu. Baru memenuhi salah 1 poin tadi adalah menyelesaikan minimal 2 aksi nyata. Nah, aksi nyata itu sudah dikurasi, sudah lolos kurasi atau belum, itu persoalan urusannya belakang. Karena seperti ini ya, kalau ini kan saya sudah selesaikan aksi nyata ya, tinggal menunggu hasil validasi. Itu urusan belakang Bapak Ibu. Yang penting syaratnya adalah minimal sudah menyelesaikan aksi nyata. Itu saja. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau belum dikurasi seperti yang tadi disampaikan Pak Denis. Kalau Ibu Matilda tadi aman ya, tapi kalau dari teman-teman yang lain kalau yang belum, kalau punya Ibu Linda mah itu sudah lewat, itu syaratnya sudah lewat sekali ya. Kalau teman-teman yang lain yang belum, silakan dipelajari topik-topiknya, kemudian lakukan lakukan aksi nyatanya. Jadi aksi nyatanya minimal 2 ya. Seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti ini Bapak Ibu silakan tangkap layarnya. Untuk di komputer Bapak Ibu bisa pakai di keyboard itu ada tulisan di sudut kanan di sebelah atas itu ada tulisannya PRTSC. Itu maksudnya print screen ya. Bapak Ibu tinggal pencet print screen. Kemudian nanti buka di Paint ya. Ini Paint. Tapi itu kalau komputer. Nanti kalau di HP lebih gampang lagi kalau HP. Nah, Bapak Ibu tinggal buka di Paint. Jadi tadi kalau sudah pencet print screen, yang penting sudah ada di laman ini ya, di pelatihan mandiri, di PMM. Misalnya kalau pakai desktop ya, sudah login ke PMM, kemudian nanti klik print screen, kemudian buka Paint. Ini Paint-nya sudah terbuka. Tinggal Bapak Ibu Ctrl V, nanti dia akan paste apa yang sudah kita tangkap layarnya. Betul tuh. Oke, nah seperti ini dia. Jadi nanti hasil tangkapannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal simpan ke drive ya. Misalnya ini Bapak Ibu tekan Ctrl S atau save. Atau perintah save dari sini file, kemudian save. Lalu Bapak Ibu simpan nama apa? Misalnya saya simpan nama 1. Saya simpannya di picture ya. Oke. Kemudian saya tutup. Nah, hasil print screen tadi, kalau misalnya dari HP, saya tuntun dari HP ya. Kalau dari HP, Bapak Ibu yang punya HP, saya punya pengalaman di HP Samsung dengan ini ya, dengan Oppo. Kalau HP Samsung dengan Oppo, Bapak Ibu tinggal klik, bukan klik ya. Dia kurang lebih seperti ini. Nanti Bapak Ibu tekan di tombol power sekalian bersamaan dengan tombol volume bawah ya. Jadi misalnya Bapak Ibu buka layar seperti ini. Kemudian Bapak Ibu pergi ke PMM. Ini ya, platform Merdeka Mengajar, nanti misalnya tampilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tekan ini ya, sekalian jalan ya. 1 kali jalan, tekan tombol power dan volume bawah ya. Mengecilkan volume. Jadi ketika saya klik, pasti layarnya akan goyang. Seperti ini ya. Ini ketika saya klik. Nah,
ketika dia goyang itu tandanya saya sudah tangkap layar. Kalau sudah tangkap, layarnya akan muncul dalam bentuk gambar seperti ini. Bapak Ibu tinggal buka saja gambarnya. Nah, ini hasil tangkapan di PMM-nya ya. Kemudian dari hasil tangkapan tadi, karena sudah dalam bentuk gambar ya, nanti kita buka di galeri pasti ada. Ini saya buka di galeri. Ini sudah ada di gambar layar. Oke, ini tadi hasil tangkapannya. Kemudian Bapak Ibu harus simpan itu ke Google Drive. Nah, saya tuntun langsung ya dari sini, dari Google Drive ya. Misalnya tadi hasil tangkapan saya adalah saya simpan dalam apa tadi? Picture ya, picture dengan file namanya 1 ya. Nanti saya tuntun juga dari, kalau di menyimpan di Google Drive mungkin ada yang mau bertanya di menyimpan. Nanti sebentar ya, saya praktekkan dulu. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, hasil screenshot tadi, misalnya kan saya simpannya di picture ya. Ini hasil screenshotnya. Yang ini, oke. Kalau di Google Drive, saya sudah buka Google Drive saya, kemudian saya taruh di salah satu folder yang saya kasih nama NSBPB, maksudnya narasumber berbagi praktik baik. Kemudian saya klik, tarik, drag, and drop, saya lepas saja di Google Drive ya. Maka sudah secara otomatis dia akan terupload hingga selesai. Nanti ada centang ya, seperti ini, dia centang artinya sudah selesai. Kemudian, file ini saya harus izinkan dulu. Supaya ketika dibuka oleh kurator atau oleh tim seleksi, itu terbuka. Kalau tidak, maka pasti masih terkunci ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ini, diklik di filenya, kemudian yang tanda ini ya, tanda bagikan. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik bagikan, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di situ Bapak Ibu harus izinkan. Karena ini akses umum, Bapak Ibu hanya diizinkan ini. Siapa saja yang memiliki link, tinggal Bapak Ibu klik. Menjadi pelihat, kemudian bisa disalin linknya atau klik selesai. Kalau misalnya disalin link, silakan disalin. Kalau mau digunakan, tapi kalau boleh diselesaikan dulu. Oke. Kemudian, itu hasil screenshot dari PMM-nya. Dari PMM. Kalau HP pun bisa dilakukan yang sama ya. Jadi nanti hasil foto tadi disimpan ke Google Drive, kemudian dibuka izinnya. Kalau HP Android kayaknya buka izinnya agak sulit kalau Google Drive ya. Kalau tablet bisa. Jadi jauh lebih baik kalau menggunakan komputer atau Chromebook ya. Kemudian ini cara simpan di Drive tadi ya. Nanti pastikan membuka hak akses seperti yang tadi saya tunjukkan. Oke Bapak Ibu. Kemudian bukan hanya itu Bapak Ibu. Bapak Ibu juga diminta untuk menyiapkan yang ini. Praktik baiknya. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu buat di sekolah sebagai kepala sekolah atau sebagai guru, itu Bapak Ibu siapkan satu dokumen, ya kurang lebih satu dokumen kayak ini ya yang sudah saya buat, saya punya, tapi ini belum selesai saya rancang Bapak Ibu. Kebetulan saja saya baru buat infografisnya. Videonya sudah jadi tapi naskahnya belum jadi secara sempurna ya. Jadi saya hanya alurnya saja. Jadi ada situasi, tantangan. Jadi alurnya alur STAR ya. STAR itu singkatan dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Jadi situasinya itu seperti apa? Nah, situasi yang saya gambarkan di sini itu nanti akan situasinya itu siswa terlihat masa bodoh, acuh tak acuh dalam proses pembelajaran. Lalu tantangannya apa? Bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nah, aksinya apa? Saya untuk itu saya buat game yang berbasis proyek ya, game dalam pembelajaran berbasis proyek. Jadi gamenya game edukasi tentunya. Saya pakai kartu di sini. Kemudian hasil refleksinya, jadi dampaknya ya, itu siswa bisa menemukan strategi pemecahan masalah karena game ini berbasis masalah ya. Jadi dia akan memecahkan masalahnya. Dengan sekaligus akan meningkatkan penalaran siswa. Dan itu yang ada dalam salah satu profil pelajar Pancasila ya. Tentang critical thinking. Nah, mungkin itu jadi alur ini itu yang paling penting yang akan Bapak Ibu lakukan karena itu di akhir untuk pendaftaran ini ya. Jadi Bapak Ibu harus buat dalam bentuk sebuah alur seperti ini. Maksimal minimal 50 kata dan maksimal 150 sampai 300 kata.
Ini kata bukan karakter ya. Kalau di guru ya, kalau penggerak itu kan karakter. Kalau ini kata. Jadi jumlah katanya yang dihitung ya. Jadi minimal harus 50 kata dan maksimal 150 sampai 300 kata. Kalau itu sudah disiapkan seperti ini ya Bapak Ibu, situasinya bagaimana? Nah, ini situasinya. Tantangannya bagaimana? Ini tantangannya dan seterusnya. Kalau itu sudah Bapak Ibu siapkan, maka Bapak Ibu bisa langsung mendaftar. Begini caranya mendaftar. Bapak Ibu gunakan akun belajar, masuk ke gurudikdas.kemdikbud.go.id/sinarbaik ya. Kemudian masuk dengan akun belajar. Ini saya pinjam salah satu akun teman saya yang sudah ini ya, sudah keluar dari guru, memilih menjadi ini ya, jadi politisi ya. Nah, ini Bapak Ibu lengkapi dulu profilnya. Misalnya saya lengkapi dulu. Ini sembarang ya Bapak Ibu, mohon maaf. NIP-nya tidak ada, NPWP tidak ada. Emailnya saya pakai kembali email yang ini. Oke, nanti setelah selesai baru saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya ya. Oke, misalnya ini kebetulan nomor HP saya. Kemudian saya isikan tempat tanggal lahir saya, ini langsung tahun, bulannya. Ini tanggalnya 8, saya laki-laki, agamanya tinggal dipilih. Katolik, provinsinya Nusa Tenggara Timur. Kabupaten dari Lembata, kecamatannya Nubatukan, dari Desa Padah. Alamat rumah misalnya Jalan Trans Nagabutung ya. Oke, nama sekolah tinggal dicari ya, misalnya ini SMP Negeri 2 Nuba. Oke, kebetulan SMP Negeri 2 Nubatukan sudah ada. Kalau belum ada, Bapak Ibu tinggal ditulis saja ya, Nubatukan. Lalu di save. Kalau sudah ada, tinggal dicentang yang sudah ada. Tapi kalau yang belum, silakan tulis saja nama sekolahnya. Kemudian, ini karena kebetulan sudah ada ya. Jadi sekolahnya langsung muncul IKN. Kalau misalnya yang belum, saya coba ya SMP Negeri 1 Nubatukan. Oke, ini juga sudah. Oh ya, belum ada. Kalau misalnya kasusnya belum ada seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik ya. Nah, itu maka tinggal Bapak Ibu pilih jenjangnya apa. Jenjangnya SMP, statusnya negeri, kategori sekolahnya, apakah sekolah penggerak, IKM jalur mandiri, boleh memilih IKM jalur mandiri, tahun implementasinya misalnya 2023 ya, Bapak Ibu baru mulai. Jalan alamat sekolahnya Trans Lembata misalnya, provinsi, kabupaten, oke. Jabatan, Bapak Ibu jabatannya apa? Kalau kepala sekolah memilih kepala sekolah, kalau guru memilih guru ya. Kemudian pangkat golongan kalau yang PNS. Kalau tidak ada maka pilih yang non PNS ya. Kemudian mata pelajaran apa yang diasuh, misalnya ini bahasa Indonesia, kelasnya kelas 7 ya, misalnya seperti itu. Saya kembalikan dulu ini karena tadi saya sengaja memilih yang bagi yang belum ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal disimpan ya. Disimpan ini, maka profil Bapak Ibu sudah jadi. Data berhasil disimpan. Oke. Kalau sudah, maka tombol pendaftarannya akan terbuka. Seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik pendaftaran. Nah, kalau sudah sampai di sini, maka Bapak Ibu punya peluang untuk mendaftar rekrutmen narasumber berbagi praktik baik gelombang 3. Bapak Ibu tinggal klik. Nah, lalu ini tahapan pendaftaran. Bapak Ibu tinggal dibaca dengan baik ya. Jadi pendaftarannya mulai tanggal 1 sampai 31 Maret, validasinya nanti 1 sampai 5 April dan pengumumannya tanggal 7 April. Sementara pembekalannya mulai tanggal 12 sampai 15 April. Tentunya nanti bertemu lagi dengan Ibu Cynthia kalau lolos ya. Kemudian Bapak Ibu memilih daftar sekarang. Nah, mulai di daftar sekarang ini yang tadi ditanyakan ya. Jadi yang ini
kan sudah ada biodatanya, kan sudah diisi tadi ya. Bapak Ibu langsung lanjut saja ya. Lanjut. Nah, di sini adalah yang tadi ditanyakan Ibu ini ya, Ibu siapa tadi yang tanya ya? Mohon maaf saya lupa tadi. Ibu Linda. Iya, Ibu Linda. Ibu Linda, pertanyaan dari Ibu Linda tadi ya. Nah, di sini Bapak Ibu melampirkan yang linknya. Jadi bukan bukti screenshot yang harus ditempel di sini. Jadi linknya kayak ini ya Bapak Ibu. Tadi kan saya sudah simpan nih. Ini dengan filenya namanya 1. Bapak Ibu tinggal klik kembali, lalu di ini. Dapatkan link. Bapak Ibu tinggal klik ini, dapatkan link. Oke, salin linknya. Selesai, kemudian kembali ke pendaftaran tadi. Lalu paste linknya di sini, tempel. Oke, nah itu hasil screenshot dari yang menunjukkan bahwa telah mengikuti minimal 2 topik pelatihan mandiri sampai dengan aksi nyata. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tanpa perlu mengunggah sertifikat dan lampiran. Yang dibutuhkan adalah lampiran berupa tautan Google Drive. Jadi Bapak Ibu sudah simpan di Google Drive, baru di-share seperti ini. Kemudian lanjutkan. Nah, ini yang menjadi intinya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Bapak Ibu sudah menulis di sini, misalnya situasinya seperti apa, maka tinggal di-copy situasinya seperti apa. Tinggal di-copy, salin, lalu ke sini. Ini pertanyaannya adalah situasi. Tinggal di-paste saja di sini. Oke. Itu Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Nah, intinya jangan lebih dari 150 ya kayak tadi. Nah, ini sudah melampaui dari 150 kata. Jadi saya kalau hapus ini, oke, ini baru mencapai 150 kata pas. Boleh di bawah 150 kata? Boleh. Intinya jangan kurang dari 50 kata. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu tantangannya tinggal Bapak Ibu masukkan di sini. Tuliskan tantangannya. Jadi buka kembali di tantangan. Tantangannya seperti apa? Misalnya ini tantangannya. Saya copy tantangannya. Kemudian saya paste di sini. Oke. Sudah. Dan seterusnya sampai selesai. Yang ini aksinya. Aksinya seperti apa? Jadi kurang lebih saya jelaskan sedikit yang ini ya Bapak Ibu. Situasi itu menggambarkan kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting. Kemudian tantangannya. Tantangannya itu apa saja. Seperti yang tadi dalam infografis saya ya. Di sini secara jelas langsung terlihat bahwa situasinya adalah siswanya terlihat masa bodoh. Lalu tantangannya bagaimana saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat mereka. Dan aksinya adalah game edukasi. Kemudian refleksinya dan seterusnya. Apa yang didapatkan siswa, apa yang didapatkan sekolah. Kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana hasil dari aksi, dampaknya terhadap diri, terhadap guru sendiri, siswa, guru, kepala sekolah, dan teman-teman. Jadi yang ini justru yang diminta adalah 300 kata untuk 2 ini. Aksi dan refleksinya. Itu diminta minimal 50 kata, tapi maksimal 300 kata. Jadi Bapak Ibu bisa menulis lebih banyak di sini. Kalau sudah selesai semua, maka Bapak Ibu tinggal klik tombol daftar. Kurang lebih seperti itu. Lalu tinggal menunggu hasilnya nanti. Pengumuman pada tanggal berapa tadi? Tanggal 7 lah, 7 April ya. Nah, kita tinggal menunggu hasil pengumuman di tanggal 7 April. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil, maka Bapak Ibu akan diberikan SK untuk menjadi calon narasumber. Lalu kapan calonnya akan hilang? Kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan pembekalan. Nah, kalau pembekalan selesai dan membuat aksi nyata, maka Bapak Ibu akan dipanggil lagi untuk review. Jadi setelah review, refleksi, lalu nanti dikurasi. Jadi kurasi kalau Bapak Ibu lolos, maka Bapak Ibu pasti menjadi narasumber berbagi praktik baik. Dan akan tampak pada PMM seperti ini ya. Jadi ketika orang cari, mau hubungi ada sekolah yang butuh atau ada komunitas yang butuh, mereka tinggal cari di komunitas, cari narasumber, lalu pergi ke lokasi, misalnya Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian misalnya saya langsung cari ke kabupaten ya, Kabupaten Lembata saya terapkan. Nah, ternyata hanya baru satu ya, saya sendiri di narasumber di Kabupaten Lembata. Tinggal dihubungi karena di sini akan tampak seperti ini ya. Profilnya narasumber praktik baik IKM.
Nah, tinggal dicari profilnya untuk dihubungi menjadi narasumber. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Untuk sementara saya paskan dulu supaya saya stop share screen biar kita ada tanya jawab dulu ya. Nanti kalau misalnya ini nanti saya share screen lagi. Parus, kalau masih Oke. ada silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hiro. Ini ada pertanyaan untuk mesti dijawab dari Pak Satrio Panggi nih. Satrio Panggi. Satrio Panggi. Yang jawabannya pertanyaannya hampir sama dengan tadi yang ditanya oleh ibu yang dari Manggarai, Ibu siapa? Oke. Jadi mungkin ada kesalahan sistem sehingga membuat namanya sudah muncul sebagai narasumber berbagi praktik baik, tapi pada saat masuk ke menu tidak ada atau tidak ada nama yang muncul. Sehingga nanti Pak Hiro bisa share link untuk pengaduan di kolom chat atau mereka bisa menghubungi Pak Hiro untuk bisa langsung membuat pengaduan. Oke. Ya. Ini untuk Pak Satrio nanti saya kasih nomor WA saja ya langsung ya, nanti kita coba komunikasi lewat WA karena ini lebih bersifat ke ini ya, karena kemungkinan ini gelombang satu kemarin memang masih banyak kendala. Itu nomor WA saya langsung kirim saja ya nanti. Oh ya, sorry. Baik. Ya. Oke, untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan diajukan. Dari siapa dulu? Bapak Ibu silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Rifai mungkin. Nah, apakah ini hanya cuma untuk guru saja ataukah yang lainnya juga? Nah, untuk narasumber berbagi praktik baik Bapak Ibu ini hanya untuk guru dan kepala sekolah ya. Tidak untuk yang lainnya. Hanya khusus untuk guru dan kepala sekolah. Mungkin ada yang lain? Sedikit Pak dari saya. Oke, silakan Bu. Oh ya, memang saya baru ingat tahun kemarin itu saya coba cek juga di PPM di komunitas tadi sebagai maksudnya narasumber, nama muncul. Cuman kan ya karena memang tahun lalu itu kita dari Kabupaten Manggarai Timur ada 39 orang ya kalau tidak salah. Nah, itu kan ada ikut kegiatan pelatihan selama berapa hari minggu ya, tapi melalui daring. Cuman kita kemarin itu kan ya lewat daring, terus ada sertifikat. Cuman kalau tidak muncul di kayak untuk NTT ya kita juga tidak tahu ya Pak, mungkin karena sistem juga ya. Jadi memang kemarin kita itu rata-rata kan diambil dari sekolah penggerak. Bahkan ada yang gurunya tapi kepala sekolahnya tidak. Kan itu kemarin yang kita ikut kegiatan itu. Jadi makanya tadi kalau dicek di PMM untuk NTT memang tidak muncul, tapi di keseluruhan narasumber itu tahun lalu memang kita sempat cek ada juga nama saya di situ. Jadi itu. Sepertinya saya pernah lihat, makanya tadi saya bilang saya tunjukkan pasti Ibu ada kok. Mungkin itu juga makanya saya coba saya kemarin. Mungkin nanti bagaimana ya Pak? Iya, karena kemarin itu Ibu ada dikirim link untuk untuk yang punya kendala di PMM, namanya tidak muncul, atau ada yang sudah menjadi narasumber tapi namanya tidak muncul di PMM, atau ada yang muncul di PMM tapi belum menjadi narasumber. Jadi ada ketumpang tindihan kemarin sehingga baru dibenahi, makanya dimunculkan lagi untuk versi yang baru saat ini. Jadi nanti saya share linknya ya Bu. Oh ya, bolehlah. Soalnya kemarin untuk narasumber berbagi praktik baik untuk angkatan pertama malah ikut dengan saya untuk istilahnya pembekalannya. Iya, makanya terus waktu pembekalan juga kan ada daftar yang dikirimkan, biasanya kita di-share di PSP tuh. Cuman kan nama saya juga tidak muncul di situ tuh, makanya saya waktu diberi surat ini cobalah daftar, ternyata
Saya juga tidak ingat lagi kalau memang Iya, kami ya. sudah pernah kegiatan kan. Tapi itu tadi ternyata saya di narsum untuk gelombang 1. Betul, Cuman betul. itu waktu mungkin untuk NTT kemarin pantas saja kalau di komunitas tidak muncul. Iya, ya. Rata-rata memang Tuh. kendala dari gelombang 1, Bu, yang masih terkendala. Kalau kami yang gelombang kedua sudah aman kok. Mudah-mudahan ini dengan pertemuan ini kan bisa Ya, bisa menjadi masukan. Soalnya Ibu iya, Cynthia iya, tadi iya. sendiri itu adalah ini, Bu. Dia Mencari adminnya ya. solusi dulu. Ya, ya. Iya. Makasih. Masalahnya Ibu Cynthia sudah live dari room. Kalau belum mungkin Ibu Cynthia akan menjawab itu. Oh, iya, betul. Iya. Karena beliau Oke. juga apa istilahnya? Admin untuk NTT. Gitu ya. Pasti ada solusi kok, Bu. Tidak ada masalah yang tidak punya solusi. Siap. Nanti saya japri saja ya, Pak, supaya nanti kita Siap. coba. Oke, dari Pak Yus, pelatihan mandiri saya lakukan. Sudah ada sertifikat lain yang sedang menunggu. Wah, ini mantap nih. Oke, Pak Yus, ini sertifikatnya bisa digunakan untuk ini, Pak Yus. Tidak harus ini ya. Sertifikat itu nanti menjadi apa ya? Jadi tolok ukur melihat tentang sekolah itu. Karena syarat. Kalau Bapak Ibu boleh memilih di tahun ajaran baru ini misalnya dari mandiri belajar ke mandiri berubah. Tapi nanti akan diverifikasi dari pusat ya bahwa sekolah ini betul mau berubah. Tapi kan kenyataannya gurunya baru 2 orang yang menyelesaikan topik ini. Berarti belum layak misalnya kayak itu, Pak. Sekolah ini mau memilih mandiri berbagi. Tapi siapa yang bisa diandalkan di sana untuk berbagi? Ternyata belum ada. Kurang lebih seperti itu, Pak. Hanya saja kita kemarin dari pihak yang lebih berwenang seperti dinas kan tidak menjelaskan secara detail ya Bapak. Kita harusnya memulai mendaftar dari mandiri belajar dulu, baru dikurasi nanti menuju ke mandiri berubah. Hanya kita kan tidak dijelaskan secara baik sehingga orang mendaftar secara mandiri seperti itu saja ya, tidak memikirkan efek-efeknya. Mungkin begitu Bapak Yus. Orang mau berubah secara gratis itu kan? Kita mau berubah secara gratis. Oh, Bapak Eman, selamat sore. Iya. Sore Pak Hiro, saya punya sudah upload tapi belum ini, jadi kita tunggu ya Pak Hiro. Siap. Kita maksudnya begini Pak Hiro. Ya, siap Hiro? Bapak. Silakan Bapak. Pak Hiro, Ya, siap. Silakan Bapak. maksudnya di sekolah saya itu sekarang tuh ada beberapa itu sudah punya sertifikat juga, ada juga sudah validasi. Seperti yang dijelaskan tadi, memang kita kali lalu itu potong kompas itu. Iya, betul. Kita langsung macam coba dijelaskan dengan bagus sehingga kita tahap by tahap itu kan bagus. Ini ternyata betul. kalau misalnya dia berdampak pada penilaian pusat macam itu banyak yang guling itu. Benar, mungkin tidak diizinkan untuk naik level, Pak. Oh, begitu. Iya. Jadi aman kok Bapak, tapi setidaknya dari sekolah Bapak kan ada dashboard yang naik ya. Itu kami tidak tahu tuh, Pak pasti ikuti di provinsi pasti ada, jadi informasi tentang seperti itu ada. Hanya kami ini kan ikut yang penting muku maka dengan pelatihan buat. Sekarang banyak teman di Andre juga sementara saya lihat hari-hari banyak waktu kosong dia manfaatkan untuk atur kirim ke aksi nyata beliau punya. Ya, Pak Andre ini termasuk paling aktif nih Bapak untuk kita. Ya, baik sudah. Terima kasih informasinya ini. Tapi Ya, nanti jadi narasumber berbagi praktik baik itu kita juga tidak tahu. Saya juga tidak terlalu mengerti banyak tentang itu. Kita ini yang penting kita atur pembelajaran di sekolah jalan. Tapi seperti itu nanti kami tunggu informasi lebih lanjut lagi. Ya, amin. Tadi itu saya ada pencet bilang sudah, padahal ini mungkin kecepatan sehingga yang nyatanya itu belum itu. Oh iya, siap. Oke, jangan sampai informasi itu jadi data untuk itu urusan selanjutnya. Tapi nanti kita kalau bisa ada komunikasi lebih lanjut lagi Bapak kita. Oke. Hanya itu saja. Siap Bapak. Oke, teman-teman mungkin
Nanti saya bisa ini ya, saya izin share screen lagi ya, bisa lihat apa dashboard dari sekolah masing-masing ya, kira-kira berapa guru yang sudah ini ya. Ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat sehingga apa ya, bisa menjadi refleksi untuk masing-masing satuan pendidikan. Sudah nampak ya? Ini khusus untuk Lembata dulu ya. Nanti saya share filenya biar Bapak Ibu yang lain lihat untuk kabupatennya masing-masing ya. Hanya untuk Lembata ini sekolahnya kita belum dapat ini Bapak. Ini saya tunjukkan untuk Kabupaten Lembata saja. Sudah nampak ya? Ya sudah. Misalnya sekolahnya Bapak Yus ini dari SMP Tatap sama Hena. Sama Hena di mana ini? Nah, udah sudah tutup di sana. Itu bagaimana? Kayaknya Hama Hena nama apanya bagaimana Bapak? Nama sekolah SMPN 3 Ilape Timur. Satu atap Hama Hena. SD Impresi itu mereka sertifikat belum ada semua tuh. Oh, 3 Ilape Timur atap ini ya. Oh, betul. Ya, ini Bapak. Ini Bapak punya sekolah, gurunya ada 11 jumlah gurunya. Yang sudah login semua guru 11. Yang sudah menonton video 10. Yang sudah sampai lulus post-test itu 10. Wah, ini luar biasa. Dan 7 itu sudah menyelesaikan topik itu, walaupun mungkin hanya satu topik yang selesai. Ya. Tapi Pak Hiro, saya punya dulu SD Impress sama Hena. Sebentar Bapak. Nanti saya kirim link saja Bapak. Nanti saya kirim link saja. Iya. Bapak mereka bisa lihat di sekolah saya ini Bapak. Jumlah gurunya 30. Yang login ke PMM baru 22. Walaupun saya sekolah kota itu belajar banyak. Jumlah yang sudah menonton baru 12. Yang sudah lulus post-test, belum buat aksi nyata nih, yang sudah lulus post-test itu baru 8 orang. Sementara yang sampai lulus itu jauh berbanding dengan Bapak Yus punya. Kami baru 2 orang. Berarti mungkin saya dan Ibu Ayu kalau tidak salah. Menurun itu. Iya, itu sekolah di kota Bapak. Jadi kalau mau belajar lebih jauh, justru kita belajar dari Hama Hena, ini salah satu, dengan dari Bean. Ini Bean ini juga luar biasa ini. 19 guru, 15 sudah login, 13 sudah nonton, 12 sudah lulus post-test ya, baru post-test, dan 7 sudah buat aksi nyata. Jadi ini kita presentasi jauh di bawah tuh. Iya, justru harus belajar banyak dari sekolah di ini ya. Sama Hena. Iya, begitu ya Bapak ya. Jadi nanti di ini. Soalnya ini menjadi syarat mutlak untuk menjadi narasumber berbagi praktik baik. Jadi jangan sampai itu tidak diselesaikan, walaupun baru dua topik ya, tidak jadi masalah. Yang penting intinya harus diselesaikan minimal 2 topik, itu saja. Oh, baik. Mungkin untuk sementara itu, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Sama-sama Bapak. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Mateus. Saya sudah ikut beberapa topik, tapi kendala di aksi nyata. Saya bingung mau buat caranya bagaimana. Nah, Bapak Mateus, ini untuk aksi nyata, ini sebenarnya kalau kolaborasi Pak, itu kolaborasi itu luar biasa. Jadi saya juga tidak mampu buat aksi nyata yang seperti yang saya pikirkan. Makanya saya kolaborasi dengan adik-adik melalui ini ya, melalui komunitas kami Guru Lembata Berbagi. Di situ kami kolaborasi untuk buat aksi nyatanya. Jadi ternyata dengan bergabung dengan anak-anak muda ini, saya juga jadinya wah, akhirnya kami bisa menghasilkan aksi nyata, dan saya juga baru dapat sertifikat Bapak Ibu. Jadi baru minggu ini, dan sekali langsung 2 sertifikat. Jadi ternyata kolaborasi itu menjadi hal yang sangat penting yang dilihat dari tim ya, tim kurator. Kemudian jadi untuk Bapak Mateus bisa secara mandiri. Kalau mandiri boleh tanya ke Pak Andre. Pak Andre sudah terbiasa dengan mandiri. Kalau saya lebih ke ini ya, lebih cenderung dengan bersama di komunitas
Jadi di sekolah bisa ajak teman-teman yang lain Pak Matius sama-sama. Ya Pak, ya. Ya. Kemudian ini dari Pak Franciscus. Oh ya, ini nanti saya kirim ya untuk link itu tadi ya, untuk biar apa sama-sama sendiri lihat dari sekolahnya untuk refleksi bersama. Oke Pak. Oke, nanti saya kirim Pak yang ini. Siap-siap, nanti saya kirim. Kirim DM-nya Pak. Belakangan Pak, jangan terburu-buru. Biar nanti saya upload dulu ke Drive, baru saya kirim. Karena ini saya juga baru download ini. Oke. Mungkin begitu teman-teman, ada pertanyaan yang lain selain yang tadi? Pak Hiro, apa nih? Waktu kita kurang lebih 8 menit lagi. Ya. Kurang lebih 8 menit lagi. Pak Hiro, saya mau tanya ini. Oke, siap Bapak, siap. Ini Pak, ini kalau saya mau bergabung di grup guru lembata berbagi, maksudnya di mana ya? Melalui PMM Bapak. Oh, di PMM. Merdeka Mengajar. Iya, ada. Nanti tinggal cari komunitas, lalu filter dengan NTT, Lembata, nanti pasti ketemu. Oke, baik Pak. Oke, siap-siap. Oke, ini teman-teman, karena waktu kita sudah mau selesai, ini Pak Yudi sudah kirim form daftar hadir. Mohon diisi daftar hadirnya ya. Sambil mengisi daftar hadir, dari Pak Arifai mungkin ada pertanyaan, ada raise hand. Pak Arifai dipersilakan. Saya mau tanya, itu kan perkembangan guru ini jujur saja. Oh, Bapak pengawas. Selamat sore. Untuk guru kepala sekolah saja artinya pengawas ketinggalan jauh. Bapak untuk sementara, mohon maaf, karena di fiturnya itu hanya muncul guru dan kepala sekolah, makanya saya juga belum berani. Tapi nanti saya tanya lebih lanjut ke ini BGP Bapak, karena mereka lebih tahu tentang teknisnya. Mungkin dari sana kita bisa dapat. Iya. Karena masalahnya jadi orang dipermainkan teh, guru dipinta dari ketua orang pengawas nih. Iya. Baik. Akhirnya kepala sekolah bilang rasa, salah ngomong botak tuh. Apa sudah no? Lanjut. Ya Bapak. Selamat sore. Oke, teman-teman. Jangan lupa isi daftar hadirnya ya. Sambil, oh ini masih ada raise hand. Kayaknya daftar hadir tidak bisa diakses, Pak. Oh, tidak bisa diakses ya? Iya. Bisa. Coba ya. Pak Yudi tolong apa atur dia punya. Tidak bisa. Oh, mungkin Ibu masuknya pakai ini ya? Bukan ID belajar ya? Oh iya, udah nanti saya ganti. Oh ya. Mungkin kali ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, satu lagi yang saya mau minta dari Bapak Ibu sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini ya. Mungkin tadi kan hanya sepintas ya tentang alur STAR. Tadi kan hanya sepintas ya, tidak menggambarkan secara utuh alur STAR. Apakah Bapak Ibu menginginkan kita membuat pelatihan yang serupa lagi? Bapak Ibu bisa masuk ke Menti yang tadi dengan kode 8824 atau kembali saya share ini yang tadi ya, link yang tadi. Kemudian Bapak Ibu mohon di lembaran ini tolong diisi ya. Kira-kira seberapa besar keinginan Bapak Ibu untuk diselenggarakan lagi webinar serupa yang membahas tentang naskah best practice menggunakan alur STAR. Karena tadi saya hanya singgung ya alur STAR-nya. Ya ini sudah 2 orang, ini malah langsung ke 10. Ngeri sekali ya. Oh berarti masih stay di Menti ini yang tadi ini. Yang belum nanti saya share lagi Mentinya. Oke, itu link Mentinya. Silakan Bapak Ibu yang belum. Oh ya, ini sudah di Pak ya. Oke.
Jadi seberapa besar keinginan Bapak Ibu untuk diselenggarakan webinar serupa, tapi membahas secara khusus tentang mendesain best practice menggunakan Alur Star. Karena nanti ending akhir dari narasumber berbagi praktik baik itu adalah membuat kurang lebih video, bukan kurang lebih ya, membuat video malah. Jadi videonya harus tulisan begitu banyak, tapi videonya nanti isinya hanya 5 menit ya. Hanya 5 menit, maksimal 7 menit itu. Durasinya 3-7 menit kalau tidak salah. Jadi kita harus mengemas video yang dalam durasi hanya singkat seperti itu, tapi harus berisi tentang startnya itu. Jadi situasinya seperti apa, terus tantangannya bagaimana, lalu aksinya seperti apa, lalu refleksinya bagaimana. Karena sesuai dengan pengalaman Pak Eman, mohon maaf ya saya buka kartu sedikit. Itu dari Pak Eman dengan beberapa teman-teman kemarin yang gagal, itu karena yang dipikirkan adalah berbagi praktik baik adalah apa yang kita dapatkan lalu kita bagi ke orang lain. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi karena kalau misalnya Bapak Ibu berbagi lalu dibuat rekaman, itu juga harus dipilahkan rekamannya. Jadi rekamannya kurang lebih nanti step-stepnya itu dengan Alur Star itu. Jadi situasinya seperti apa, tantangannya bagaimana, lalu aksinya dalam refleksi. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin cukup sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Ada 19 dan 14 yang mau untuk mendesain bagaimana mendesain best practice menggunakan Alur Star. Mungkin nanti yang kami akan selenggarakan lagi itu bagaimana kita menghasilkan Alur Star atau Alur Star yang Bapak Ibu sudah hasilkan lalu kita review dalam bentuk naskah video lalu kita tag video. Mudah kok. Hanya dengan HP mudah saja. Semuanya pasti bisa berjalan. Mungkin itu kurang lebih. Saya stop saja share screen-nya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan dulu ke Pak Rus, mungkin diatur ya. Silakan Pak Rus. Oke, Bapak Ibu, kurang lebih kita 1 menit lagi waktu kita selesai. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, saya buka 1 kesempatan lagi. Mungkin Pak Denis? Tidak ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, kita bisa mengakhiri kegiatan Zoom kita. Sebelum kita mengakhiri, nanti Bapak Ibu nomor-nomornya yang sudah diisi di daftar hadir itu penting isi nomor, karena kalau misalnya nanti ada webinar berikutnya seperti yang disampaikan oleh Pak Hiro tentang bagaimana merancang dengan metode STAR itu, nanti akan kita hubungi lagi di lewat nomor WA itu atau bisa dibuat grup kalau Bapak Ibu tertarik. Kalau tidak ada lagi, mungkin Pak Hiro ada closing statement dari Pak Hiro. Oke, terima kasih Pak Rus. Jadi Bapak Ibu intinya semangat kita yang akan bisa membawa perubahan. Karena tanpa semangat kita tidak akan bisa membawa perubahan. Dan perubahan tidak harus dari sisi yang besar ya. Berubah dulu dari diri sendiri. Kita akan bisa mempengaruhi orang lain dalam hal berubah. Sedangkan untuk link data sekolah yang tadi dimaksudkan tentang dashboardnya di PMM, nanti saya kirimkan. Makanya di daftar hadir tadi Bapak Ibu, nomor HP-nya diminta adalah nomor WA. Jadi nanti Bapak Ibu akan kita gabungkan dalam sebuah grup, sehingga nanti kita share hal-hal yang seperti itu ya, termasuk dengan yang tadi diminta. Karena saya belum upload masalahnya. Mungkin itu saya kembalikan. Oke. Barangkali itu saja, dan demikian kegiatan Zoom meeting kita berakhir. Sebelum kita akhiri kegiatan ini dengan doa, marilah kita berdoa. Pak Rus, mohon maaf saya potong sebentar. Kita minta ini ya, sebelum tutup dengan doa, mungkin apa Pak Rus, kita minta dokumentasi sebentar di on cam-nya biar kita dokumentasi sebentar ya. Oke, siap. Siapa yang ini, yang tag nih? Pak Santos. Pak Santos, halo. Saya yang tag. Oke. Bapak Ibu yang sedang ini, mohon on cam-nya ya, buka kameranya biar bisa diambil gambar. Oke. Pak Santos hitung ya, hitung. Sebentar saya buat model lirik biar bisa nampak semuanya. Oke. Ini kita ada 2 step.
1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Rekam semua tidak Pak Santo? Ya. Harus rekam semua ya? Ya, siap sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke. Thank you Pak Santos. Sip. Oke. Pak Rus, silakan. Oke, kalau memang sudah selesai kita akhiri dengan doa. Marilah kita berdoa. Saya mengajak kita berdoa. Izinkan saya memimpin doa dengan ajaran Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas berkat dan bimbingan kami boleh melaksanakan kegiatan kami berjalan dengan baik. Dan terus bersemangat untuk mengembangkan diri dan mengembangkan peserta didik kami. Inilah doa-doa kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Kudus. Amin. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Silakan live dari room ya. Terima kasih Pak Hiro. Selamat sore. Selamat sore Pak Hiro. Terima kasih banyak. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Hiro. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat sore. Selamat sore.